Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih belajar tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang materi inti, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kita mampu menerima pentingnya bersuci dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat ibadah. Nah, tujuan yang kedua, diharapkan kita mampu menjalankan perilaku hidup bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Yang ketiga, diharapkan kita mampu menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan yang keempat, mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama kita. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang materi inti tayamum. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang pengertiannya. Nah, apa pengertian dari tayamum itu? Tayamum menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-qasdu, artinya menyengaja atau menuju. Menurut istilah, yaitu mengusapkan tanah yang suci pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Ini merupakan pengertian daripada tayamum. Anak-anakku sekalian, syarat-syaratnya tayamum itu apa saja? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya. Yang ketiga, ada udzur sakit atau bepergian atau yang lain. Yang keempat, menggunakan debu atau tanah yang suci. Jadi kalau mau mencari debu untuk tayamum, usahakan cari tanah atau debu yang suci. Jangan debu atau tanah yang kita tahu bahwa itu terkena najis, maka tidak boleh. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah rukun tayamum. Rukun itu merupakan salah satu hal yang wajib untuk dikerjakan. Ketika kita tidak mengerjakan salah satunya saja, maka tayamum kita menjadi tidak sah. Nah, apa saja rukun tayamum itu, Nak? Yang pertama adalah niat. Niat boleh kita sampaikan dalam hati, boleh dilafalkan melalui lisan. Nah, jika kita lafalkan, maka lafal niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ini lafaz niat tayamum. Rukun yang kedua adalah mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah dan debu yang suci. Yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangan. Dan yang keempat adalah tertib, artinya berurutan kita melakukannya dari awal sampai akhir, tidak dibolak-balik. Ini rukun tayamum ya. Nah, berikutnya adalah sebab-sebab tayamum. Apa saja yang menjadi sebab-sebab seseorang dibolehkan melakukan tayamum? Yang pertama adalah karena sakit. Yang apabila sakitnya itu semakin parah apabila terkena air, maka ketika kita mau sholat, wudhunya boleh diganti dengan tayamum. Yang kedua adalah dalam perjalanan atau musafir yang sulit mendapatkan air. Contohnya, pada saat kita sedang berada di dalam kendaraan, yang pada saat itu kita sedang melakukan perjalanan jauh, yang tidak mungkin kendaraan ini berhenti sewaktu-waktu. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, maka wudhu kita boleh diganti dengan tayamum. Kita boleh cari debunya di kaca kendaraan, boleh mencari debunya di kursi di depan kita. Nah, ini adalah penyebab tayamum ya, yang kedua, karena musafir.
Yang ketiga, karena tidak ada air, maka boleh menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Itu apa saja? Oke, yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Ini hal yang membatalkan tayamum yang pertama. Jika berwudhu itu batal karena keluar sesuatu dari dua lubang kubul dan dubur, maka tayamum juga batal. Apa saja yang menjadi hal yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama itu tadi ya, keluar sesuatu dari dua lubang yaitu kubul dan dubur, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, hilang akal, menyentuh kemaluan. Nah, ini berarti yang membatalkan wudhu seperti ini juga membatalkan tayamum. Yang kedua adalah mendapatkan air sebelum mengerjakan sholat. Nah, ini hal yang membatalkan tayamum ya. Maka pada saat kita sudah tayamum sebelum sholat kok ada air, maka tayamum kita otomatis batal dan wajib menggantinya dengan berwudu baru mengerjakan sholat. Anak-anakku sekalian, sunah-sunah tayamum itu apa saja? Yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, meniup atau menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan agar tanah atau debu yang ada di tangan kita itu menjadi tipis. Jadi debu-debu yang kasar biar hilang dengan cara ditiup itu. Ini sunnah. Yang ketiga adalah membaca doa selesai tayamum. Doanya ini sama seperti doa ketika setelah wudhu ya. Anak-anakku sekalian, nah tata cara tayamum itu bagaimana nak? Tata cara tayamum kita akan simak video berikut. Tayamum berarti al-qasdu, yaitu menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Tayamum yaitu menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan, sebagai ganti dari wudhu dan mandi junub, dengan menggunakan debu atau tanah yang suci dikala tidak mendapatkan air, dan atau ada uzur atau alasan yang dibenarkan, misalnya hawa terlalu dingin dan sakit tidak boleh terkena air. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi kalian sudah menyimak video tentang praktik tayamum. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mempraktikkan dengan benar ya. Jadi Ibu tegaskan lagi bahwa praktik tayamum itu boleh menggunakan cara seperti video yang sudah kalian amati. Boleh 3 kali usapan, boleh hanya dengan 1 kali usapan. Boleh diusap tangannya sampai siku, boleh juga sampai pergelangan tangan. Jadi silahkan kalian bisa meniru praktik tayamum seperti yang sudah kalian simak. Jika kalian mengalami sesuatu hal yang menyebabkan kalian harus bertayamum ketika akan mengerjakan sholat. Oke, anak-anakku sekalian, sebagai refleksi pembelajaran kita kali ini, kita alhamdulillah sudah belajar bersama tentang pengertian tayamum. Kita sekalian sudah tahu apa saja syarat-syarat tayamum, dan kita juga sudah belajar tentang rukun tayamum, juga tentang sebab-sebab tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang muslim yang istiqomah, senantiasa melaksanakan syariat agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, sebagai tugas ya, tugas kali ini mempraktekkan tayamum beserta niatnya.
Nah, tugas ini nanti dikirim di e-learning KI 4 ya, dalam bentuk video. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah belajar tentang bab tayamum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai umat Islam yang senantiasa menjaga kebersihan hidup, kebersihan hati, dan istiqomah dalam menjalankan syariat agama kita. Yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.